besar Cina dikenal karena salah satu pencapaian terbesar manusia. Serangkaian dari benteng kuno terbentang sejauh 21.196 km sampai ke perbatasan utara yang diakui secara internasional sebagai lambang ikonik kekuasaan dan otoritas Tiongkok, yang menjadikan penguasa modern sangat berhati-hati dalam memperbaiki dan melindungi tembok tersebut. Bukan hanya sebagai pertahanan, melainkan lambang budaya dan sejarah yang begitu penting. Bangunan bersejarah Cina merupakan sejarah panjang yang cukup populer dan dapat dilihat dalam tulisan Marco Polo sekitar 7 abad lalu, di mana negara Cina menjadi salah satu negara besar, misterius, dan eksotis di zaman dulu. Sejarah tersebut meninggalkan bangunan yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, yang bisa dikatakan hampir semua tempat wisata Cina yang populer adalah bangunan bersejarah. Contohnya 1. Kota Terlarang dan Istana Kerajaan Beijing merupakan salah satu bangunan bersejarah terbesar dan terpenting di Cina, yang dikenal sebagai Istana Kekaisaran yang terletak di jantung kota Beijing. Bangunan Istana Terlarang dimulai pada masa dinasti Yuan antara tahun 1271 sampai 1368, yang dibangun lagi pada 1406 dan 1420. Kota Terlarang digunakan sebagai kediaman 24 kaisar Ming dan Qing. Bangunan ini tidak boleh dimasuki oleh orang lain selain dari keluarga kekaisaran dan tamu undangan. Itu sebabnya disebut Kota Terlarang. Kota Terlarang memiliki luas 7.200 meter persegi dan dikelilingi tembok sekitar 10 meter dengan menara pengawas dan parit yang lebar, dan memerlukan waktu berjam-jam untuk mengelilingi bangunan tersebut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi salah satunya Jembatan Golden Bridge berwarna putih. Kedua, Hall of Supreme Harmony, bangunan setinggi 35 meter di mana tempat kaisar bertahta. Ketiga, Hall of Preserving Harmony, aula perjamuan kaisar yang sangat indah. Dari istana dan kuil yang megah hingga tempat pedesaan kuno, arsitektur kuno adalah perwujudan dari peradaban selama 5.000 tahun. Warisan ini yang ditinggalkan oleh dinasti Tiongkok diekspresikan dalam landscape kota, jendela, dan taman yang tersebar di seluruh negeri. Melalui struktur atap terbang secara harafiah merupakan atap terbang karena dia mengangkat atau membentuk lengkungan ke atas, ukiran yang rumit, dan batu yang ditempatkan dengan baik. Dalam arsitektur Tiongkok kuno, desain persegi dan bulat mewakili keharmonisan antara langit dan bumi. Bentuk keseluruhan bangunan Tiongkok adalah busur sangkar, tetapi atap melengkung dengan atap terbang menambah kebulatan yang diperbulatkan pada tinggi struktur. Pintu cenderung memiliki lengkungan dan jendela bundar. Dalam istilah praktis, mereka membantu mengalirkan air dan penangkal petir. Untuk warna, ada 5 keselarasan utama yang sesuai dengan elemen dan 5 arah. Harmonisasi 5 elemen ini membawa kedamaian. Hijau elemen kayu melambangkan timur, merah yang merupakan elemen api melambangkan selatan, putih elemen logam melambangkan barat, hitam merupakan elemen air yang melambangkan utara, dan kuning adalah elemen dingin yang melambangkan pusat. Elemen desain interior dan arsitektur pembangunan dari furnitur Cina seringkali mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah panjang Cina. Beberapa elemen yang umumnya ditemukan dalam furnitur Cina meliputi 1. Motif dan ukiran tradisional. Penggunaan motif tradisional seperti naga, burung, bunga, dan awan dalam ukiran kayu atau keramik untuk menambahkan elemen dekoratif yang khas. 2. Bahan alam. Pemilihan bahan alami seperti kayu keras seperti rosewood, mahoni, atau elm untuk menciptakan furnitur yang tahan lama dan indah secara alami. 3. Simetri dan keseimbangan. Desain yang mengutamakan simetri dan keseimbangan menciptakan harmoni visual dalam ruang. 4. Warna dan finishing tradisional. Penggunaan warna alami, kayu, atau cat tradisional seperti merah, hitam, dan emas seringkali
dengan lapisan finishing yang halus untuk menonjolkan keindahan dan keanggunan furnitur. 5. Fungsionalitas dan fleksibilitas. Furnitur yang dirancang dengan pertimbangan fungsionalitas dan fleksibilitas seringkali dengan ruang penyimpanan tersembunyi atau lipatan yang cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan ruang. 6. Kenyamanan. Pemikiran yang matang terhadap kenyamanan penggunaan, baik melalui desain kursi yang ergonomis maupun penambahan bantal atau alas empuk.